Kerupuk-kerupuk di mana-mana. Ya, kerupuk itu sebenarnya bukan makanan utama ya, tapi makanan pendamping. Tapi di beberapa makanan, khususnya makanan tradisional seperti tahu tek Surabaya ini, kalau nggak ada kerupuknya dirasa kurang lengkap. Lihat nih, kerupuknya sampai menggunung, tahu teknya itu saya di bawahnya hampir ketutupan ya. Ini komposisi kerupuknya bahkan 50%. Kerupuk, cocolin. Ya, kerupuk makanan pendamping yang memiliki ciri khas sensasi kriuknya. Penggemarnya pun berasal dari berbagai kalangan dan usia. Kerupuk adalah jiwanya makanan. Kalau nggak ada kerupuk berarti makanan itu nggak ada jiwanya, nggak bisa hidup gitu Mbak. Ya untuk pelengkap biasanya pelengkap sebelum makan utama itu. Sebelum siap dinikmati, kerupuk menempuh perjalanan panjang. Berbahan utama tepung tapioka dicampur dengan bahan-bahan yang dihaluskan seperti bawang, udang, ikan, ataupun buah. Beraneka ragam bahan inilah yang membuat kerupuk bisa sangat bervariasi. Bahan-bahan yang telah dihaluskan dan dikukus berikutnya melalui proses perajangan dan penjemuran. Semakin rendah kadar airnya, kerupuk pun semakin crispy. Untuk mencapai kondisi itu, proses produksi kerupuk bisa mencapai 7 hari. Nah, ini mah tidak hanya kerupuknya yang dijemur, tapi orangnya juga harus dijemur. Nah, jadi kalau Anda berkunjung ke Desa Sawan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, ini Anda akan dengan mudah menemukan banyak warga yang menjemur alias produksi kerupuk. Dan langsung diolah ikan maupun udang menjadi kerupuk. Asli ikan dan udang, bukan esens. Penampakannya seperti apa sih bedanya dari kerupuk udang maupun kerupuk ikan seperti ini? Kalau kerupuk ikan karena daging ikan lebih putih ya, jadi warnanya putih. Merah seperti udang, kalau direbus atau kena panas kan jadi merah, jadi kerupuknya juga lebih mendekati warna kemerah-merahan. Ini orangnya merah juga nih bentar lagi nih. Kerupuk pun menjadi identitas daerah, seperti Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang terkenal dengan kerupuk udangnya. Membuat kerupuk udang dan ikan memang menjadi tradisi turun-temurun di Sidoarjo. Salah satunya Leni dan suaminya. Warga asli Desa Sawan, Kecamatan Buduran, Sidoarjo ini biasa melihat orang tua dan nenek menumbuk ikan atau udang secara manual bersama tapioka hingga menjadi kerupuk. Kerupuk biasa disajikan sebagai bagian dari menu makan keluarga. Baru pada 20 tahun lalu, pasangan suami istri ini mulai memproduksi kerupuk untuk dijual. Zaman dulu itu masih manual dan untuk ciri khas dari Sidoarjo untuk bawa kemana-mana itu kerupuk. Dulu pertama kali ya pakai tumbuk tahun 2003, sekarang sudah pakai mesin. Saat ini Leni dan suaminya mempekerjakan puluhan karyawan. Mengikuti resep turun-temurun, Leni berupaya tetap konsisten menggunakan bahan baku alami seperti udang dan ikan. Namun dengan adanya pencemaran ke tambak dan laut, perolehan bahan baku ikan dan udang tak semudah dulu. Selain itu, kini beredar kerupuk yang dibuat dengan perisa dan pewarna sintetis yang lebih murah. Hal ini membuat kerupuk alami harus mampu bersaing. Ketua Asosiasi Nutrisionis Indonesia, Andrianto, mengingatkan para penggemar kerupuk agar memperhatikan kandungan gizi dan keamanan kandungan tersebut. Pilihlah kerupuk yang betul-betul yang barangkali ada kalorinya. Misalkan kerupuk udang. Kerupuk udang di situ ada terasinya, ada mungkin ada udangnya. Meskipun mengandung udang, tetapi paling tidak udang itu banyak mengandung zinc, kemudian proteinnya juga sudah ada. Itu saja. Mungkin barangkali itu. Dan kalau seandainya takut dengan gorengan jelantah yang sudah hitam misalkan proses itu, maka kerupuk itu kalau bisa beli yang mentah, kemudian digoreng di rumah, itu akan menjadi lebih bagus. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol bagaimana sedemikian rupa minyaknya tidak jadi jelantah. Disukai beragam kalangan dan usia, khususnya anak-anak, Andrianto menggarisbawahi kerupuk bisa menjadi media penanggulangan stunting asal gizi dan keamanannya benar-benar terjaga. Wida Subianto, Herudwi Sudarmanto, Sidoarjo, Jawa Timur.